warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat ya? Masih semangat kan? Harus semangat. Oke, jangan lupa selalu jaga kondisi kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga kebersihan. Oke, nah, karena besok kita akan mempelajari tentang surat resmi, melanjutkan dari pembahasan yang kemarin yaitu surat pribadi ya. Nanti Bu Indri akan memberikan pembahasan tentang beberapa materi yang tidak ada di dalam buku LKS maupun buku paket. Nah, selain yang Bu Indri jelaskan di sini, kalian harus membaca materi tentang surat resmi yang ada di buku paket maupun buku LKS. Gitu ya. Di sini ada sedikit materinya, nanti bisa yang lainnya bisa kalian baca sendiri. Nah, kemudian ini contoh surat resmi, langsung kita lihat saja. Dari strukturnya itu sudah jelas terlihat berbeda dengan surat pribadi kemarin ya. Di sini lebih rapi, kemudian lebih terstruktur, ya kan? Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Coba kita lihat. Ini namanya apa? Ya, namanya kepala surat. Di dalam kepala surat itu ada nama instansi, kemudian alamat instansi, nomor telepon. Nanti di sini juga bisa kalian tambahkan logo instansinya. Di sini belum ada. Kemudian tanggal surat, nomor lampiran perihal, tujuan surat, salam pembuka, paragraf pembuka sama seperti ya di surat pribadi juga ada, isi surat, kemudian paragraf penutup, salam penutup. Di sini jabatan penulis surat, tanda tangan, dan nama terang. Ini untuk strukturnya. Sekarang langsung Bu Indri jelaskan cara penulisan surat yang betul. Oke? Ya, sekarang kita perhatikan ya satu-satu unsur dari surat resmi. Yang pertama bagian atas, ini disebut apa? Ya, ini disebut kepala surat. Jadi kepala surat itu terletak pada bagian atas surat yang berisi tentang organisasi yang mengeluarkan surat. Cara penulisannya itu nama organisasi ditulis secara lengkap, namanya, kemudian alamat dan kontak organisasi tersebut. Nah, seperti ini. Ini ada nama organisasinya, kemudian instansinya, alamatnya secara lengkap, nomor telepon dan email. Ini cara penulisannya juga seperti ini. Nah, bisa juga ditambahkan dengan logo. Silahkan ditambahkan dengan logo kepala surat. Kemudian yang kedua, tanggal surat. Nah, di sini tanggal surat berbeda ya dengan yang ada di tanggal surat pribadi. Dalam surat pribadi di depannya ada tempatnya, ada tempat tanggal suratnya, misalnya Bantul 23 September 2014. Nah, tetapi di dalam surat resmi itu tidak perlu menggunakan tempatnya karena sudah dijelaskan di kop surat. Di sini sudah ada alamatnya, Semarang, ya kan? Semarang. Nah, jadi di sini tidak perlu dituliskan lagi. Cara penulisannya ini harus ditulis dengan huruf, tidak boleh angka. Jadi bulannya itu harus dengan huruf tanpa tanda strip ya, dan tanpa diakhiri dengan tanda titik seperti ini. Selanjutnya ke pokok surat. Ini pokok surat namanya ada nomor, lampiran, dan
perihal. Yang pertama nomor dulu. Nomor surat ini digunakan untuk penomoran, jadi biar urut nomornya dalam sebuah kegiatan itu biasanya mengeluarkan beberapa surat dan itu dinomorin. Cara penulisannya itu yang pertama ini 3 ini adalah nomor yang dikeluarkan oleh lembaga, berarti ini surat ketiga. Mungkin ada surat yang sebelumnya 1, 2 itu entah apa, tapi surat yang ketiga adalah surat tentang permohonan izin menggunakan aula. Kemudian garis miring lembaga yang mengeluarkan surat. Di sini OSIS SMP 38 SMRG ya, karena kalau ini di sini disingkat nggak masalah ya, pakai kode juga nggak masalah. Kemudian garis miring nama kegiatannya Pemilos, garis miring di sini ada Romawi 9, itu maksudnya adalah bulan pembuatannya. Kemudian 2014 adalah tahun pembuatannya, sama ya seperti ini ya, tanggalnya tidak perlu. Kemudian lampiran adalah hal-hal yang diikut sertakan dalam surat tersebut. Jadi lampirannya ada berapa, nanti kalau misalnya ada lampirannya ya ditulis 1 lembar atau 2 lembar, itu biasanya berisi tentang keterangan apa yang ada di dalam surat. Perihal adalah inti pokok dari surat. Jadi dengan membaca perihal, nanti si penerima surat itu dapat mengetahui dengan cepat apa isi pokok surat itu. Misalnya undangan, perintah. Kalau di sini surat permohonan izin menggunakan aula. Jadi si penerima surat tuh bisa tahu isinya, tentang permohonan izin aula. Nah, nanti bisa lihat isi suratnya, kapan dilaksanakannya, kemudian butuhnya berapa ruangan, nanti kebutuhannya apa di surat permohonannya gitu ya. Yang selanjutnya alamat tujuan surat. Oke. Alamat tujuan surat di sini langsung saja YTH, yang terhormat Kepala SMP Negeri 38 Semarang di Semarang. Nah, ini tujuan suratnya. Cara penulisannya, kalau tata cara surat lama itu biasanya pakai kepada gitu ya. Nah, kalau tata penulisan surat yang baru itu tidak perlu menggunakan kata kepada. Jadi langsung saja YTH, karena ini singkatan jadi harus diakhiri dengan tanda titik. Kepala SMP Negeri 38 Semarang. Nah, perhatikan di sini hanya kepala saja, nggak usah pakai kepala sekolah. Jadi tidak perlu kepala sekolah SMP Negeri 38 Semarang. Nah, itu tidak perlu karena S di sini ini sudah singkatan dari sekolah. Kalau nanti kalian nulisnya kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Semarang. Nah, nanti kan di sini ada 2 kali pengulangan kata ya, dan ini pemborosan kata. Kalimatnya jadi tidak efektif. Jadi cukup langsung saja Kepala SMP Negeri 38 Semarang di Semarang. Nah, di sini jangan kalian tuliskan di tempat, karena kan di tempat itu nggak jelas di mana, ya kan? Di tempat itu di mana, kepalanya di mana, kan nggak jelas. Jadi lebih amannya kalian tulis lokasi dari si penerima surat itu di Semarang. D-nya di sini, D-nya itu tidak menggunakan huruf kapital karena di sini tidak ada tanda titik di atasnya. Jadi ini menandakan bahwa kalimatnya ini belum selesai, gitu ya. Misalkan ada nanti saya ada alamatnya ditulis secara lengkap juga bisa. Misalnya Jalan Bubaka nomor 29 itu boleh ditulis juga di sini, itu nggak masalah. Itu untuk alamat tujuan surat. Yang selanjutnya salam pembuka. Nah, salam pembuka ini macam-macam ya, nanti tergantung kebutuhan suratnya, nanti disesuaikan saja.
yang lazim digunakan adalah dengan hormat, kemudian assalamualaikum, dan lain-lainnya. Nah, salam pembuka ini berfungsi untuk menunjukkan tata krama dan sopan santun si penulis kepada sang pembaca. Tuh, salam pembuka. Yang selanjutnya ini apa namanya? Setelah salam pembuka, ini namanya paragraf pembuka surat. Fungsinya adalah untuk mengantar maksud dari surat. Jadi sebagai pengantar untuk isi suratnya itu apa, diberi pengantar dulu. Nah, di sini penulisannya tetap memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat dan juga penggunaan huruf kapital, ya, seperti biasanya. Sekarang kita ke isi surat. Isi surat adalah inti pokok yang dikeluarkan pada surat, seperti hari pelaksanaan, tempat, waktu acara tersebut dilakukan. Nah, di sini cara penulisannya coba kalian perhatikan. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada titik 2, ya kan? Ini berarti kalimatnya belum selesai. Jadi di sini dalam tulisan hari, waktu, tempat itu huruf awalnya tetap menggunakan huruf kecil. Selama ini kan banyak terjadi kesalahan ya. Jadi di sini nanti tetap menggunakan huruf kapital. Padahal diperhatikan dulu tanda baca di sini. Kalau tanda baca di sini itu tanda titik 2, itu berarti kalimatnya belum selesai. Otomatis di sini masih menggunakan huruf kecil. Tetapi kalau di sini diakhiri dengan tanda titik, itu baru menggunakan huruf kapital. Itu ya. Nah, di sini juga tanpa tanda titik, tanpa tanda baca, tanda bacanya ada di belakang. Tempat Aula SMP Negeri 38 Semarang. Yang selanjutnya ini masih masuk ke dalam isi ya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami ingin memohon izin menggunakan ruang aula untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, ini masih termasuk ke dalam isi suratnya, karena kan pokoknya ini menggunakan ruang aula untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ini kan permohonan izin, masih masuk ke dalam isi. Nah, di sini baru menggunakan huruf kapital karena sudah diakhiri dengan tanda titik. Gitu. Di sini menggunakan huruf kapital. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah paragraf penutup. Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Nah, cara penulisannya di sini kalian perhatikan bagian ini. Atas perhatiannya. Nih. Perhatikan bagian ini. Atas perhatian. Miring. Gini aja. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Nah, di sini biasanya kan menggunakan kata atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih, gitu kan. Nah, jangan sekali-sekali menggunakan katanya. Nya itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti kalau di sini atas kerjasamanya gitu tidak jelas, kalian nyanya itu nya siapa, nggak jelas. Jadi alangkah lebih baiknya kalian menggunakan kata sapaan bapak atau ibu atau saudara gitu. Itu tidak baku kalau pakainya ya, karena tidak jelas. Kemudian ada lagi biasanya gini, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, kata banyak itu juga silahkan dihindari karena
perhatian dan kerjasama itu tidak bisa diukur seberapa banyaknya gitu. Jadi mending nggak usah pakai banyak deh, langsung aja atas perhatian dan kerjasama Bapak pakai sapaan. Kami mengucapkan terima kasih, titik. Udah, itu jelas ya, dan sudah memenuhi kriteria. Tuh. Yang selanjutnya hormat kami. Hormat kami ini adalah salam penutup ya, salam penutup yang biasa dipakai seperti itu. Kalau atas tadi dengan hormat, yang bawahnya hormat kami. Kalau yang salam pembukanya pakai assalamualaikum, penutupnya juga pakai wassalamualaikum ya. Jadi sinkron antara kalimat salam pembuka dengan salam penutup. Tuh, jangan kok atasnya assalamualaikum, di sininya waalaikumsalam. Nah, itu biasanya kayak gitu kalau kesalahan yang sering dilakukan gitu. Kalau nggak cocok. Atasnya itu menggunakan assalamualaikum, di sininya hormat kami, nggak cocok ya. Jadi silahkan diperhatikan antara salam pembuka dengan salam penutup itu harus sesuai. Terus yang selanjutnya di sini pengarang, penulis surat atau pengirim surat. Nah, di sini penulis suratnya harus disertai dengan jabatan, tanda tangan, dan nama terang. Dan harusnya di sini ada tanda tangannya. Tanda tangan dulu. Contohnya ya. Oke. Nah, cara penulisan pengirim surat kalau ada beberapa seperti ini, itu aturannya adalah jabatan yang paling tinggi itu ada di kiri atau dimulai dari kiri. Nah, ini sekretaris sama ketua panitia itu kan jabatannya lebih tinggi, ketua. Nah, jadi ini ditaruh di sebelah kiri. Kemudian pembina OSIS ini lebih tinggi jabatannya karena di bawah dan tidak ada di sampingnya. Ini cukup ditulis di tengah. Tetapi kalau misalnya ada tambahan kepala sekolah di sini, nah itu berarti kepala sekolahnya di kiri, pembinanya ada di kanan. Seperti itu ya. Itu cara penulisan pengirim surat. Yang selanjutnya tembusan. Nah, tembusan ini nanti berfungsi semacam pemberitahuan. Ini suratnya itu selain untuk tujuan surat, untuk apa lagi sih? Nah, di sini dituliskan tembusannya 1, Kepala SMP Negeri 38 Semarang. Yang kedua untuk arsip. Jadi untuk surat ini itu digandakan 2, yang satu untuk Kepala SMP Negeri 38 Semarang, yang 2 untuk arsip itu. Jadi ini semacam pemberitahuan. Ini boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak wajib. Itu ya. Oke. Nah, itu penjelasan tentang surat resmi beserta cara penulisannya, aturan penulisannya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa bertanya lewat chatroom ya. Nanti akan Bu Indri jelaskan di situ. Kemudian untuk tugasnya, nah untuk tugas yang pertama, setelah kalian mendengarkan dan memperhatikan penjelasan tadi, nanti akan Bu Indri berikan 1 buah contoh surat resmi ini ya. Nanti silahkan kalian download gambarnya, kemudian kalian telaah
diteliti, dianalisis apakah penulisan surat resmi ini sudah sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi, apakah sudah sesuai atau belum. Misalnya penggunaan huruf kapital, kemudian tanda baca, kemudian penggunaan sapaan. Jadi bisa kalian beri dicoret-coret, boleh. Misalnya ini ya misalnya, terus kalian beri angka 1. Nah, angka 1 ini dijelaskan kesalahannya di sini apa. Coba kalian perhatikan kesalahannya apa di sini. Iya, kesalahan penulisan bulan Februari. Harusnya apa? Ya, harusnya Februari. Jadi bisa ditulis 1, kesalahannya adalah penulisan bulan Februari, seharusnya Februari, gitu ya. Jadi nanti silahkan ini kalian teliti suratnya apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah benar apa alasannya, kalau belum benar apa alasannya. Jadi silahkan diteliti, gitu ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya di chat room.